Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata kuliah kepemimpinan. Topik ke-32 dari 80 topik. Peran penyampaian informasi, informing, consulting, dan mentoring. Bagian kedua, berikut laporan Thomas Petzinger yang dimuat dalam The Wall Street Journal, tanggal 15 Maret tahun 1966, tentang informing, consulting, dan mentoring yang ada dalam suatu perusahaan yang sedang berkembang pesat. Di perusahaan ini, sebutlah PT X, sistemnya berjalan nyaris prima, sampai suatu saat ketika seorang supir truknya meminta seorang pesuruh untuk memasukkan barang ke dalam kotak untuk kemudian dimasukkan ke dalam kapal. Secara tidak sengaja pesuruh tersebut memasukkan barang yang salah ke dalam kotak. Akibatnya sudah bisa diduga, konsumen yang menerima barang pesanannya menjadi sangat marah, dan yang kena marah pertama adalah bagian pelayanan konsumen, customer service. Oleh karena merasa tidak bersalah, customer service marah ke bagian pengangkutan. Bagian pengangkutan tidak bisa menerima kemarahan itu karena dia merasa tidak bersalah karena dia hanya bertugas untuk memasukkan barang ke dalam kapal, tidak bertanggung jawab atas kesesuaian isi kotak. Ilustrasi di atas menunjukkan betapa masalah menginformasikan, informing, memberikan bimbingan, consulting, dan melakukan pemantauan, monitoring, adalah peran sangat penting yang harus diemban oleh seorang pemimpin. Haruslah diingat bahwa tidak mungkin semua karyawan Anda mengetahui secara persis apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh perusahaan Anda. Sementara perasaan menjadi bagian atau ikut memiliki perusahaan tidak akan muncul jika karyawan tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh perusahaannya dan apa yang harus dia kerjakan untuk mencapai keberhasilan bersama atau keberhasilan perusahaan. Perasaan ikut menjadi bagian atau ikut memiliki, selama ini terbukti menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan yang pada akhirnya adalah tercapainya kesuksesan perusahaan. Mengetahui atau memperoleh pemberitahuan tentang hal-hal yang dilakukan perusahaan atau organisasi bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Faktor yang juga mempengaruhi produktivitas kerja adalah bimbingan simpatik dari atasan dan pemantauan yang kontinu atas hal-hal yang dikerjakan. Informing. Menyampaikan informasi yang dimaksud di sini adalah menyampaikan dan berbagi informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan yang terdapat di lingkungan internal dan eksternal organisasi atau perusahaan kepada semua karyawan atau anggota organisasi. Banyak keuntungan yang dapat dipetik dari kegiatan informing tersebut, seperti berikut. A. Meningkatkan motivasi kerja karyawan karena mereka menyadari betapa pentingnya sumbangan mereka terhadap keberhasilan perusahaan di masa yang akan datang. B. Mempercepat penyesuaian karyawan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam perusahaan. C. Meningkatkan semangat kebersamaan dan kesadaran bahwa mereka semua merupakan bagian dari keluarga besar perusahaan. D. Menumbuhkan kinerja yang lebih baik karena para karyawan mengetahui betul tentang posisi dan kondisi perusahaannya, cita-cita yang ingin diraih bersama, tantangan yang ada, dan bagaimana cara menghadapinya. Untuk dapat memperoleh manfaat tersebut di atas, berikut beberapa langkah yang harus dipertimbangkan. 1. Bedakan cara menyampaikan informasi-informasi biasa, penting, dan sangat penting. Ada beberapa cara untuk membedakannya, antara lain dengan meletakkannya di kertas yang berbeda-beda warna. Misalnya warna merah untuk informasi yang sangat penting dan bersifat rahasia, warna kuning untuk informasi yang penting dan segera, warna biru untuk informasi biasa tapi segera, dan sebagainya. Dengan cara demikian, maka penerima akan segera mengetahui tingkat dan sifat informasi yang diterimanya sehingga penyebaran informasi akan berlangsung secara efektif dan efisien. 2. Sesuaikan informasi yang disampaikan dengan kebutuhan atau tugas penerima pesan. Motto yang harus diperhatikan dalam pengiriman atau penyebaran informasi adalah, mudah dibaca dan dipahami, it won't hurt them to read it, artinya informasi yang diberikan sedapat mungkin yang benar-benar berhubungan dengan fungsi dan tugasnya. Jangan sampai memberikan semua informasi kepada semua orang karena setiap orang memiliki keterbatasan waktu dan kemampuan dalam menerima dan memahami informasi. Misalkan suatu perusahaan memiliki 50 eksekutif, lalu pimpinan perusahaan mengundang mereka semua dalam suatu rapat untuk membahas 10 masalah bisnis. Rapat ini akan lebih efektif apabila tidak semua eksekutif tersebut secara bersama-sama diminta membahas 10 masalah tersebut. Tetapi misalnya 50 orang eksekutif tersebut dibagi menjadi 5-10 kelompok yang relevan dan masing-masing kelompok diminta membahas 1-2 masalah secara tuntas.
Kepada masing-masing kelompok diberikan informasi yang mungkin saja berbeda-beda satu sama lain. 3. Ciptakan cara yang aman agar setiap karyawan mampu memperoleh informasi yang mereka perlukan. Seorang pemimpin tidak sebaiknya menyimpan seluruh informasi, sehingga semua masalah mesti ditanyakan kepadanya. Seharusnya ada database yang dapat diakses oleh semua karyawan sehingga jika mereka memerlukan informasi mereka bisa mencarinya sendiri. Tentu saja harus ada pemilahan informasi, hal yang dapat dipublikasikan, hal yang termasuk kategori publikasi terbatas, hal yang termasuk kategori sangat terbatas, dan sebagainya. Teknologi apapun boleh dipergunakan. Yang penting mudah diakses dan aman serta tahan lama. 4. Pastikan para karyawan mengetahui bahwa semua prestasi yang mereka capai diketahui oleh pimpinan dan karyawan lainnya. Perhatian atau penghargaan terhadap capaian kerja yang berhasil dicapai oleh karyawan akan dapat meningkatkan semangat kerja individu maupun kelompok. Cara yang dapat dilakukan untuk memperolehnya, antara lain dengan mengumumkan kepada seluruh halayak dalam media-media informasi yang ada, tentang prestasi, ide, dan semacamnya yang dihasilkan oleh karyawan sebagai individu atau kelompok. 5. Sampaikan seluruh perkembangan perusahaan, keputusan-keputusan yang diambil, perubahan-perubahan yang terjadi, dan sebagainya kepada semua stakeholders. Penyebaran informasi yang cepat dan akurat tentang segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan menyebabkan seluruh anggota perusahaan merasa satu, tidak sendirian, dan merasa ketinggalan informasi. Consulting. Seorang pemimpin tidak cukup hanya memberikan penugasan dan membagikan informasi yang berbentuk kebijakan, peraturan, himbauan, dan sebagainya, tetapi juga harus melakukan konsultasi baik internal maupun eksternal. Konsultasi ada dua macam, yaitu internal dan eksternal. Konsultasi internal biasanya dilakukan secara perorangan, melalui rapat-rapat pimpinan, kelompok, dan sebagainya. Dalam forum ini, biasanya pimpinan menyampaikan secara gamblang masalah-masalah penting yang dihadapi perusahaan, prospek ke depan, kemajuan-kemajuan yang dicapai, dan kapabilitas yang dimiliki perusahaan. Kemudian, pimpinan meminta anggota kelompok untuk mendiskusikan masalah-masalah tersebut. Misalnya, pimpinan meminta dilakukan kajian untuk penyusunan rencana strategis dan rencana operasional, rencana kerja tahunan, rencana kerja unit tahunan, dan sebagainya. Setelah rencana tersebut tersusun, pimpinan dapat melakukan pembagian tugas dalam bentuk kontrak kerja atau kontrak tugas, yaitu hal yang disepakati bersama harus dikerjakan dan target yang harus dicapai oleh setiap karyawan. Kontrak kerja ini akan mempermudah pimpinan memberikan arahan atau bimbingan, termasuk menentukan kriteria standar kinerja sehingga kinerja yang dicapai dapat dinilai dengan lebih mudah. Konsultasi eksternal biasanya berbentuk konferensi pers, temu wicara, seminar, audiensi, dan sebagainya. Keuntungan yang dapat dipetik dari kegiatan konsultasi ini seperti berikut. A. Konsultasi dengan pejabat pemerintah akan memungkinkan pimpinan mengetahui secara lebih awal peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin akan memberikan dampak kepada operasi perusahaan atau pasar produk. B. Konsultasi dengan pengacara atau konsultan hukum perusahaan akan memberikan informasi tentang kecenderungan litigasi yang berkaitan dengan product liability, rekrutmen dan pemutusan hubungan kerja, dan perubahan-perubahan peraturan hukum tentang hak paten dan copyright. C. Konsultasi dengan klien atau calon klien potensial akan memungkinkan pimpinan memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang cara memuaskan klien atau konsumen atau pasar dan meraih kesempatan-kesempatan yang ada. Jika dilakukan secara efektif, kegiatan ini bisa menjadi budaya perusahaan, corporate culture. Melalui konsultasi ini karyawan akan mengetahui hal yang harus dia kerjakan, informasi yang dia butuhkan, dan cara memperolehnya sehingga mereka menjadi pekerja-pekerja yang mandiri dan memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk dapat memperoleh hasil tersebut, berikut hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh pimpinan, seperti di bawah ini. 1. Tanamkan kepercayaan lebih dahulu sebelum meminta informasi. Umumnya informasi-informasi penting yang ingin diperoleh baik dari dalam maupun dari luar perusahaan sangat sensitif atau sulit diperoleh, highly sensitive. Misalnya, seorang karyawan memiliki kemampuan atau informasi penting yang sangat berguna bagi pengembangan bisnis, tetapi dia mengetahui bahwa bila informasinya ini diberikan atau bocor ke orang lain maka orang lain itu akan dapat memanfaatkannya untuk kepentingannya sendiri atau kelompoknya. Daripada jatuh ke orang lain, lebih baik dia manfaatkan untuk kepentingan bisnisnya sendiri, atau ada orang di luar organisasi yang memiliki akses kuat ke pejabat penting yang sangat diperlukan oleh perusahaan, dan sebagainya. Seorang pimpinan
Apabila menginginkan informasi-informasi penting dari sumber-sumber informasi itu, maka yang pertama-tama harus dilakukan adalah meyakinkan mereka bahwa mereka adalah orang penting yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan, dan bahwa informasi yang diberikan akan sangat berguna bagi perusahaan. Pimpinan juga harus dapat meyakinkan mereka bahwa keamanan mereka terjamin jika mereka memberikan informasi kepadanya. 2. Pahami betul bahwa konsultasi adalah komunikasi dua arah, bukan komunikasi satu arah sebagaimana sifatnya. Komunikasi dua arah mengharuskan adanya take and give, artinya harus ada kemauan untuk berbagi informasi, berdiskusi, kompromi, dan sikap yang fleksibel. 3. Jangan berharap informasi yang Anda butuhkan bisa diperoleh secara gratis. Terutama informasi yang diperoleh dari luar organisasi, umumnya tidak dapat diperoleh secara gratis. Sejumlah imbalan, seperti makan siang, pemberian keanggotaan dalam suatu klub, pemberian diskon, pemberian barang, uang, dan sebagainya harus disiapkan. Mentoring. Mentoring adalah suatu kegiatan membantu bawahan atau rekan sekerja untuk mengembangkan keterampilan kerja demi untuk mencapai hasil kerja terbaik. Mentoring merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan karir sehingga hasil akhir mentoring adalah dimungkinkannya seseorang dipromosikan untuk mengerjakan tugas-tugas yang lebih variatif. Mentoring yang dilakukan dengan baik akan dapat menghasilkan hal berikut. A. Meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan tanggung jawab kerja para karyawan. B. Meningkatkan loyalitas sehingga kecenderungan turnover dapat dikurangi. C. Pimpinan akan memperoleh tim kerja yang terampil dan penuh tanggung jawab. D. Menyamakan gerak dan langkah yang padu pada semua karyawan di semua lini organisasi. E. Menghilangkan atau setidaknya mengurangi kecenderungan burnout, yaitu suatu gejala kebosanan kerja akut yang dapat memunculkan cara kerja yang ceroboh, berbahaya, dan tidak bertanggung jawab. Satu hal yang perlu diingat, kegiatan mentoring adalah mengajari orang untuk dapat memimpin, bukan menjadi pengikut. Dengan demikian, seorang pemimpin yang baik harus dapat memberi kesempatan kepada para bawahannya untuk melakukan eksperimen, uji coba, dan mengalami kegagalan sehingga nantinya mereka akan menemukan sendiri cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan dirinya. Agar dapat memperoleh hasil mentoring yang diharapkan, hal-hal yang perlu dipertimbangkan, seperti berikut. 1. Lakukan pelatihan dalam bentuk praktik nyata. Tidak semua keterampilan manajerial itu dapat dilatihkan dalam tahapan-tahapan yang jelas karena sebagian besar justru harus dipraktikkan. Jadi dalam kegiatan mentoring, kegiatan merumuskan bersama mencoba mengaplikasikannya, melakukan evaluasi, mencoba kembali, dan seterusnya adalah suatu kegiatan yang akan jauh lebih efektif dibanding kegiatan pelatihan berstruktur. 2. Jadilah sumber bacaan, konsultasi, dan pembuka kesempatan berkembang yang andal. Kegiatan mentoring harus memunculkan mentor-mentor lain yang dapat menjadi tempat bertanya, berkonsultasi, dan menjadi contoh yang lain. Oleh karena itu, dalam operasionalisasinya harus dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap karyawan untuk mengembangkan keterampilannya sehingga nantinya dia dapat menjadi mentor bagi karyawan-karyawan lain yang melaksanakan tugas sejenis. 3. Jadikan pengalaman orang lain sebagai pelajaran. Gunakan pengalaman-pengalaman setiap orang sebagai suatu pelajaran. Setiap orang dalam melaksanakan pekerjaannya, pasti memiliki pengalaman positif maupun negatif yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Jadi dalam kegiatan mentoring, berikanlah kesempatan kepada setiap orang untuk berbagi pengalaman. 4. Sediakan kesempatan orang belajar memperoleh pengalaman mempelajari hal-hal baru. Ada nasihat bijak, I-hear and I-forget, I-see and I-remember, I-do and I-understand. Bila orang hanya mendengarkan maka sangat mungkin dia lupa. Kalau orang melihat maka masih mungkin dia ingat, tetapi kalau orang mengerjakan maka dia akan mengerti atau paham. Semua pengalaman itu semestinya dimiliki setiap orang, artinya kepada semua orang diberi kesempatan untuk mengikuti ceramah atau mendengarkan informasi tentang sesuatu yang baru, dan diberi kesempatan untuk melihat praktik pelaksanaannya, dan kemudian diberi kesempatan untuk mencoba melaksanakannya. Dengan cara demikian, maka setiap karyawan akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang bagus untuk menunjang pelaksanaan tugasnya. Kiat informing, consulting, dan mentoring. 1. Sesuaikan jumlah, kedalaman, dan intensitas pemberian informasi yang akan diberikan dengan kebutuhan kerja karyawan yang dituju. 2. Manfaatkan konsultasi sebagai kesempatan untuk berbagi pengalaman dan belajar dari orang lain. 3. Lakukan mentoring sedemikian rupa sehingga memungkinkan orang belajar menjadi pemimpin bukan menjadi pengikut.
Itulah materi topik ke-32 tutorial kepemimpinan. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.